Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Para tersangka menyerukan perlawanan terhadap ketidakadilan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Deklarasi ini digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapan mereka sebagai tersangka. Roy Suryo menyampaikan ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan siap menjalani proses hukum. Ia menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Joko Widodo. Deklarasi ini sekaligus menjadi seruan terbuka untuk menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Kita harus semangat, tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon, tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Sementara itu, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, pada Kamis mendatang. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo diperiksa perdana sebagai tersangka akan segera dilakukan, di mana surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November 2025. Seperti diketahui, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari ke-8 tersangka, kepolisian membagi menjadi 2 klaster. 5 orang berada di klaster pertama, sementara 3 orang berada di klaster kedua. Roy Suryo sendiri berada di klaster 2. Sebelumnya KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari anggaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Abdul Wahid diduga mengancam akan mencopot kepala UPT jika tidak menyetor jatah sebesar 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kepala desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ditahan usai terbukti korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah. Uang korupsi digunakan membayar cicilan di bank serta keperluan pribadinya dari sang kepala desa. Jenal Supena,
Kepala Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, digelandang aparat Satreskrim Polres Kuningan setelah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana desa sebesar 1 miliar rupiah lebih. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku menggunakan dana desa anggaran tahun 2022 hingga 2023. Modus tersangka tidak menyalurkan uang dana desa kepada pelaksana kegiatan. Tidak hanya itu, korupsi dilakukan tersangka bersama Kepala Urusan Keuangan Desa yang kini masih tahap penyidikan sebagai saksi. Uang hasil korupsi ini digunakan tersangka untuk keperluan pribadinya, yakni membayar cicilan ke bank. Desa Mancagar, Kecamatan Lebakwangi, itu mendapatkan dana desa, di mana di tahun 2022 itu sebesar 1.372 juta. Kemudian di tahun 2023 yaitu 1.703.253.000, yang mana dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk masyarakat Desa Mancagar. Namun pada pelaksanaannya, Kepala Desa beserta Kaur Keuangan melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dana desa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, Zainal Supena dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Apakah redenominasi rupiah mampu menjadi stimulus terhadap perekonomian? Diskusinya kami hadirkan usai jeda. Sindu Prime segera kembali. Ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami. Kembali kita tekankan untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi korban. Lagi-lagi mencoreng dunia pendidikan kita, sekolah-sekolah kita ternyata belum aman.